orang-orang yang mengatakan bahwa itu hanya sebagai simbol, ya kan Bang? Nah, hanya Ya, lihat sebagai betul. simbol, ya. Karena melihat, Eh, mm, ya, tapi aneh, ini aneh, kalau itu hanya sebagai simbol, kalau kita lihat di Yohanes bab 6, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu sebagai benar-benar makanan dan minuman. Darahnya adalah minuman, benar-benar minuman, dan tubuhnya benar-benar makanan. Ketika mereka menggerutu, kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan, "Oh, tunggu, kamu kembali." Yang saya maksudkan ialah ini hanya sebagai simbol, tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan itu simbol. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia bahkan konfirmasi. Ya, itu yang mau saya katakan Bang. Ya, ya, sehingga dalam iman kalau Katolik itu, kalau menurut saya juga untuk membuktikan apa yang eh, kita sampaikan di beberapa media di YouTube ini, baik dari Romo atau dari berbagai teman-teman, kan juga ada yang bisa kita jadikan acuan, misalnya mujizat-mujizat Ekaristi. ya, Nah, ya, itu juga adalah salah satu bukti bahwa apa yang sudah dikonsekrasi itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Dan ya, banyak orang mengalami peristiwa-peristiwa eh, dari Ekaristi itu sendiri. Nah, kalau bagi saya, selain dari kitab suci tadi, itu juga banyak sekali peristiwa yang terjadi. Jadi, kadang kawan-kawan kita yang berbeda ini kan seringkali mereka mengatakan ini kita harus kembali ke Alkitab. Tetapi ketika kita ya, cek di dalam Alkitab tentang transubstansiasi ini, mereka tidak mengakuinya. Seperti tadi Corpus Christi mengatakan bahwa di dalam kitab suci itu tidak ada sama sekali kata-kata Yesus yang mengatakan inilah simbol tubuhku, inilah lambang darahku. Nah, ya, ini adalah bukti yang sangat jelas bahwa memang Yesus di dalam kitab suci tidak pernah mengatakan sesuatu yang menjadi lambang atau simbol. Dan bahkan kan kalau kita lihat 1 Korintus 11 ayat 23 2 sampai 29 itu adalah konfirmasi dari apa namanya dari perjamuan malam terakhir itu dikonfirmasi oleh Rasul Paulus. Itu ya, artinya kalau konfirmasinya seperti yang disampaikan oleh Corpus Christi tadi, berarti ketika perjamuan malam terakhir, berarti Yesus sudah mengajarkan bahwa itu sungguh-sungguh tubuh dan darahnya, bukan lagi eh, main-main gitu loh. Itu bukan lagi ya, hanya simbol atau lambang atau bisa disambut dengan sembarangan. Begitu kira-kira sih kalau dari saya, Pak Corpus Christi. Mungkin bisa dikembangkan lagi yang lainnya. ya, Silakan. ya, ya, benar Bang, benar-benar. Ya, kalau kita pikir lagi, misalnya, itu penegasan dari Rasul Paulus tadi bilang kalau, ya, kalau menganggap itu hanya apa namanya, dia mengatakan bahwa kalau tidak layak menerima tubuh Kristus dan paksa itu berdosa. Bagaimana kalau kita katakan bahwa itu hanya sebagai lambang? Toh Rasul Paulus katakan apa namanya itu kita bisa berdosa kalau itu hanya sebagai lambang. Itu kan jadi aneh ya, logikanya gimana ya? Lambang kok hanya lambang saja tapi kita bisa berdosa. Tapi Rasul Paulus tegaskan itu benar-benar tubuh dan darah Kristus. Dan itu ya, dan itu Rasul Paulus katakan kalau kita mulai dari ayat yang ke-23 itu, bahwa dia ajaran itu bukan dia karang sendiri, tapi dia terima ajaran itu dari Tuhan Yesus. Saya baca ayat yang 23 ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, apa yang diteruskan oleh Rasul Paulus ini, itu ajaran tentang ekaristi ini tadi. Tentang bahwa roti dan anggur itu benar-benar tubuh dan darah Kristus. Ya, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Oh, ini dia mengulangi kisah pada malam penjamuan terakhir. Ketika Tuhan Yesus mengambil roti, ya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Tuhan Yesus tidak bilang, inilah simbolku. Inilah tubuhku. Ya, demikian juga dengan anggur, inilah darahku. Dan kalau kita ingat, tapi saya kurang tahu filenya masih ada tidak ya.
Karena ada teman yang dari Italia, dia ada kirim, Bang masih ingatkan ada santo yang begitu devosi kuat dengan Ekaristi baru yang barusan dikanonisasi, santo yang masih kecil, Carlo Acutis. Dia banyak mengkoleksi tentang peristiwa-peristiwa atau mujizat-mujizat Ekaristi itu di seluruh dunia itu, dan itu banyak. Dia ada website khusus, tapi saya selalu tahu websitenya. Dia ada websitenya, Carlo Acutis itu yang buat. Dia ada websitenya, dan itu dia kumpulkan itu banyak kejadian-kejadian mujizat Ekaristi itu. Dan itu mujizat itu juga yang lain sudah diakui oleh gereja. Dan apakah ini hanya sebagai simbol saja? Bagaimana simbol bisa terjadi begitu, ya, begitu nyata? Nah, mujizat Ekaristinya. Nah, bagaimana ya, Bang ya, tanggapannya? Bisa di... Iya Pak Korpus. Ya, kalau bagi saya Ekaristi itu ya tidak ada yang namanya simbol di situ. Simbol tubuh atau simbol darah Kristus, karena memang jelas-jelas baik dalam sejarah, misalnya kita baca tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, itu tidak ada yang bercerita pada kita bahwa itu adalah hanya lambang aja, hanya simbol aja, tidak ada sama sekali. Juga tadi kisah-kisah sejarah tadi ya, ada mujizat Ekaristi yang dilakukan oleh dalam sebuah misa, itu adalah nyata gitu, dan bahkan dari ahli kedokteran itu meneliti dan meyakini bahwa itu sungguh-sungguh daging, sungguh-sungguh darah gitu. Nah itu bagi saya itu sudah sangat menjadi bukti bahwa Ekaristi atau konsekrasi yang dilakukan oleh para imam itu sungguh-sungguh mempunyai kuasa yang dari Tuhan sehingga merubah roti dan anggur itu menjadi sungguh-sungguh, bukan hanya lambang atau simbol. Makanya dalam kita gereja Katolik yang sangat menghormati roti dan anggur atau hosti dan anggur yang sudah dikonsekrasi. Nah, terkait dengan orang yang mengatakan itu lambang saja, memang kita lihat dalam keyakinan saudara kita yang lain ini kan mereka juga memakainya ya sembarang saja, ya seperti makan roti biasa dan minum anggur biasa, karena saya pernah juga mengalami, ya mereka bahkan bisa bawa ke rumah gitu loh, kayak roti atau anggurnya ya dibawa ke rumah, karena kan dimasukkan ke ada tempat kecil gitu plastik dimasukkan ke situ. Nah itu kan sudah tidak ada lagi kesakralan di situ. Sementara dalam gereja Katolik kita itu soal Ekaristi, soal hosti dan anggur itu sangat sakral. Ketika dibawa saja itu biasanya didampingi oleh orang yang membawa lilin, atau orang yang membuka tabernakel pun nggak sembarangan orang begitu, karena dianggap roti yang sudah dikonsekrasi itu sudah merupakan sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Dan tadi kita sudah Corpus Christi juga sudah memberi ayat-ayat kitab suci yang nyata-nyata ya. Selain Yohanes 6 tadi juga di dalam perjamuan malam terakhir, kemudian konfirmasi Rasul Paulus. Kemudian kalau kita lihat juga kebiasaan ini dilakukan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yaitu memecah-mecahkan roti dan mendengarkan pengajaran para rasul. Dan yang konsisten melakukan itu adalah gereja Katolik sampai saat ini. Ya, demikian Corpus Christi. Terima kasih. Terima kasih Bang Gia untuk tanggapan ya. Memang kalau beda pandangan nanti akan muncul beda substansinya ya. Kalau kita kan pandangannya tuh gereja Katolik memandang bahwa itu setelah dikonsekrasi itu bukan lagi hanya roti dan anggur biasa, tapi sudah tubuh dan darah Kristus. Sehingga substansi dan juga devosi dan penghormatannya itu beda. Sehingga dalam gereja Katolik itu sangat menghormati Ekaristi. Ya, bahkan banyak yang punya devosi terhadap Ekaristi. Di dalam Sacrosanctum Concilium nomor 10 itu jelas. Itu bahwa Ekaristi sebagai puncak hidup gereja, atau di dalam katekismus itu jelas
Itu bukan simbol, lambang, tetapi benar-benar tubuh dan darah Kristus. Nah, kalau kita lihat ajaran Bapak Gereja juga, misalnya Santo Ignatius dari Antioquia itu, dia ada bilang juga bahwa kalau menolak Ekaristi, menolak roti dan anggur sebagai benar-benar tubuh dan darah Kristus, itu menolak Kristus sendiri, itu mereka tuh heresi, itu bidat itu, mereka berdosa, ya, itu mereka berdosa, itu bukan lagi ajaran gereja yang benar, ya, itu dari Santo Ignatius. Dan ini saya rasa apa yang dikatakan oleh Santo Ignatius itu tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi dalam 1 Korintus bab 11 tadi, 23 sampai berapa tadi itu? Ya, bab 11 23 sampai 29 tadi. Tidak jauh beda. Makanya karena Rasul Paulus di sini sudah tekankan bahwa itu harus mengakui sebagai tubuh dan darah Kristus, mengakuinya. Supaya menerima itu harus mengakui. Sehingga sebagai orang Katolik, sehingga saya rasa harus mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus mengakui bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Dan juga mungkin orang berpikir bahwa itu tidak mungkin karena imam itu kan manusia. Tidak mungkin bahwa apakah dia punya kekuatan untuk mengubahnya itu. Memang ini paham-paham atau pandangan yang tidak melihat secara utuh apa yang sebenarnya diajarkan dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik, para imam atau uskup, ya, itu mereka dalam perayaan Ekaristi melakukan konsekrasi itu bukan sebagai dirinya sendiri, tetapi in persona Christi, dalam nama Tuhan Yesus, sebagai Tuhan Yesus, ya. Mereka menggantikan posisi Tuhan Yesus di sana. Memang yang kita lihat itu sebagai pastor saja, tetapi di sana sebenarnya ada Tuhan Yesus. Ketika mereka melakukan konsekrasi, ya, di mana dalam konsekrasi itu roti dan anggur yang biasa tadi, hosti itu mengubah menjadi tubuh dan darah Kristus, itu bukan kekuatan mereka, tetapi Kristus sendiri yang bekerja dalam Roh Kudus. Kalau kita baca dalam tulisannya Scott Hahn itu bagus sekali, dia bilang dalam pada saat konsekrasi di situ, itu para malaikat dan Roh Kudus itu turun, sehingga di sanalah mempunyai kekuatan, ya, menjadi sumbernya, di mana roti dan hosti dan anggur biasa tadi itu menjadi tubuh dan darah Kristus, ya, menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan kalau menerima tubuh roti dan anggur tadi, hosti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus, itu mendatangkan keselamatan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Sehingga Ekaristi itu menjadi menjadi makanan rohani, ya, makanan rohani untuk keselamatan, bukan hanya sekedar simbol.